Jadi terkait dengan petani milenial, saya akan menjelaskan bahwa jumlah petani kita hari ini di Indonesia itu ada di angka 38,05 juta dari 270 juta penduduk Indonesia. Artinya kalau kita prosentasekan itu setara dengan 14 hampir 15%. Lalu bagaimana kondisi petani kita? Ya, baik petani baik dari segi tingkat pendidikan maupun usia. Mayoritas petani kita itu tidak tamat SD, artinya dari tingkat pendidikan itu pendidikannya itu adalah skala pendidikan rendah. Sementara dari usia, mayoritas petani kita tuh berada di usia di atas 40 tahun. Nah, sehingga kalau kita simpulkan petani kita itu umumnya mayoritas adalah berusia sepuh atau usia sudah tua dan berpendidikan rendah. Karena itu kemudian ada wacana untuk melakukan proses regenerasi petani. Maka kemudian muncul istilah petani milenial. Apa itu petani milenial? Petani milenial umumnya adalah para petani yang berusia produktif. Tetapi selain produktif ya, di bawah 40 tahun, juga petani yang juga memiliki kompetensi, memiliki skill atau keterampilan, memiliki pengetahuan, dan juga melek pada teknologi. Karena itu sebenarnya gagasan ini sebenarnya baik ya sebagai upaya melakukan regenerasi petani sehingga petani kita tidak didominasi oleh petani-petani usia tua dan juga petani-petani yang berpendidikan rendah. Karena kalau tidak terjadi regenerasi diprediksi 10-15 tahun ke depan kita akan mengalami krisis petani. Ingat, krisis petani. Nah, tetapi yang ada yang kami lihat program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sekedar ya memilih duta-duta petani milenial, kemudian dimunculkan ke publik dan kemudian ada kegiatan tertentu, bimbingan teknis dan sebagainya mereka dilibatkan. Tetapi menurut saya pribadi, mestinya duta-duta petani milenial ini harusnya diberdayakan ya, didampingi, didukung mulai dari hulu sampai ke hilir. Contoh, dalam aspek menyiapkan kapasitas dan kompetensi mereka. Mereka harus betul-betul diberikan pengetahuan, edukasi, literasi, dan juga keterampilan. Yang kedua, mereka juga harus dibantu dalam akses permodalan. Ya, harus ada permodalan. Itulah wujud dari keberpihakan kepada para petani milenial kita. Yang ketiga, bicara juga bagaimana menjangkau pasar, akses terhadap pasar. Mereka ini juga harus dilatih supaya juga bisa menyiapkan produk-produk pertanian yang memang memenuhi standar dan kualitas, tetapi juga bisa menjangkau pasar. Jadi bukan sekedar seremonial ya, membuat satu program yang namanya Duta Petani Milenial, tetapi akses permodalan mereka tidak dapat. Pendidikan tidak berkelanjutan yang mereka lakukan. Yang kedua, akses terhadap pasar juga susah mereka dapatkan. Belum lagi bicara tentang sarana dan prasarana, baik prapanen maupun pasca panen. Ya, petani milenial ini kan juga harus dibantu dengan untuk membuka lahan. Mereka harus punya traktor, ya bukan cuma traktor roda 2, traktor roda 4. Pasca panen, mereka harus punya alat panen seperti combine harvester dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi masih banyak hal yang harus dipersiapkan sehingga kemudian pentingnya regenerasi ini, regenerasi petani dari petani yang tadi berpendidikan rendah, yang usia sudah tua, itu bisa betul-betul terjadi regenerasi ke petani milenial ini. Nah, tetapi satu hal yang paling penting, anak-anak muda kita baru mau melirik sektor pertanian sebagai masa depan mereka. Kalau sektor pertanian ini menjanjikan masa depan yang cerah. Kalau tidak cerah, pertanian masih dianggap sebagai sektor yang boleh dibilang bahwa tidak punya masa depan. Pertanian masih dianggap dengan itu jorok, kotor, kumuh. Tentu anak-anak muda kita tidak akan mau terlibat di sektor pertanian ini. Karena itu negara ini jangan hanya berwacana, harus punya keseriusan, punya komitmen yang sungguh untuk betul-betul menyiapkan anak-anak muda kita. Antara lain melalui apa? Melalui pendidikan vokasi, ya vokasi pertanian. Di sana tuh terintegrasi kurikulumnya, ya kurikulum mulai dari keterampilan, ya mulai dari kompetensi mereka dan seterusnya dan seterusnya.